Saya persilahkan bagi Pak Hari. Terima kasih untuk sediaannya mempersiapkan firman pada hari ini yang akan menguatkan kita. Kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami masih mendapat kesempatan untuk bersekutu, khususnya pada hari-hari kami bekerja. Tolong kami Tuhan supaya boleh berkenan apa yang kami sampaikan, pujikan, dan juga Tuhan berkenan kami pribadi lepas pribadi. Kata firman Tuhan yang kami akan renungkan ini, biarlah ini juga memberkati kami dan untuk kami menjadi pribadi yang Tuhan inginkan. Tolong kami, kiranya Roh Kudus menjamah hati pikiran kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita masih ada kesempatan bersekutu dan juga belajar firman Tuhan. Jadi ini adalah seri ke-8 dari definisi kasih menurut Paulus yang dia tuliskan di dalam 1 Korintus 4 ayat 4-7 ya, bahwa kasih itu tidak pemarah. Jadi saudara, kita sebagai manusia tahu, mengalami sendiri bahwa kita ini mudah marah. Dan ternyata Yesus juga mengalami kemarahan itu ya. Jadi ini adalah bagian dari kehidupan yang semua orang alami ya. Saudara, jadi ketika ini sesuatu yang memang terjadi dan bisa terjadi dalam kebenaran, maka kita bisa melihat Alkitab sebenarnya tidak mencoba membuat orang tidak pernah marah ya, stop marah, tidak membuat orang itu stop marah. Tapi Alkitab mendorong agar kita ini menjadi lambat untuk marah ya, Yakobus 1 ayat 19. Nah, saudara, Allah sendiri memberikan contoh bagaimana dia menjadi lambat untuk marah ya. Itu ditulis di misalnya Mazmur 145 ayat 8. Di situ disebut panjang sabar, tetapi sebenarnya dia itu lambat menjadi marah. Hampir sama ya. Sebaliknya dia berlimpah kasih. Jadi kasih dan marah itu berbalikan. Dan dia telah membuktikan kesabarannya dalam sejarah bagaimana dia berdealing dengan manusia, sehingga dia kejar terus manusia untuk kemudian manusia itu dia selamatkan ketika manusia terus saja memberontak. Nah, jadi saudara, kita perlu merenungkan ini, bagaimana pengalaman kita dengan marah ini ya, bagaimana dengan marah ini. Karena di dalam Alkitab yang kita akan renungkan hari ini, kasih yang benar tidak pemarah ya. Jadi kalau kita ingin mengasihi seperti yang seharusnya, maka kita juga harus memahami atribut-atribut kasih yang di dalam bacaan kita ada 15 dan hari ini yang ke-8, yaitu ia tidak pemarah. Jadi sesuai kalau Alkitab bicara banyak tentang hal ini, tentu hal ini sangat penting, yang penting yang perlu kita perhatikan. Bapak-bapak gereja, ya, ini di slide 2 ya, Sam. Ya, gereja sampai memasukkan kemarahan ini sebagai salah satu dari 7 dosa maut. Ya, sombong, tamak, iri hati, kemarahan, hawa nafsu, kerakusan, dan apa itu satunya? Jadi kemalasan, ya, kemalasan, betul, kemalasan. Nah, Yesus menghubungkan kemarahan dengan membunuh ya. Tentu beda, dua hal ini beda, tetapi dia kaitkan ya. Ini bahasa hiperbola untuk menunjukkan betapa seriusnya masalah dosa ini. Baik, sekarang ayat yang kita akan renungkan adalah 1 Korintus 13 ayat 5c ya. Tapi saya baca aja semuanya ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi bacaan ini adalah
ditulis oleh Paulus untuk jemaat Korintus yang mengalami berbagai masalah maupun masalah-masalah pengajaran. Nah, yang terkait dengan ayat pendek yang kita baca ini, kemungkinan adalah terjadinya sesama jemaat menuntut jemaat lain ke pengadilan, ya. Nah, jadi saudara, kalau orang yang tidak cepat marah tentu tidak akan mudah-mudahnya menuntut orang ke pengadilan sekuler, ya. Termasuk zaman sekarang pun kan seperti itu, ya. Nah, jadi saudara, ketika orang marah, maka ada dua pola, ya, bagaimana dia mengekspresikan kemarahan itu. Nah, ada yang meledak, ya kan? Dan di ekstrem yang lain adalah orang itu diam, ya, menyimpan kesalahan orang itu di dalam hati, dan seperti bara gitu, nanti makin lama makin membesar dan titik tertentu bisa meledak, ya. Jadi ada dua pola. Hari ini kita membahas pola pertama. Pola kedua adalah di atribut ke-9 nanti, ya. Atribut ke-9 yang mengatakan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ya. Itu satu bentuk ekspresi kemarahan juga, ya. Nah, sekarang di slide 4, Sam, kalau kita lihat beberapa Alkitab, ya, terjemahan berbagai tentang kata ini itu ternyata tidak selalu sama tentang marah, ya. Misalnya di ESV itu not irritable, yang artinya seperti tidak mudah tersinggung, ya, tidak mudah tersinggung. Kalau di King James itu not provoke, ya, tidak mudah terprovokasi atau terpancing emosinya. Kalau NIV itu not easily anger, tidak mudah menjadi marah. Dan bahasa Indonesia sehari-hari tidak juga cepat tersinggung, ya. Nah, itu berasal dari kata Yunani yang ditulis di sana itu parausunetai, ya, yang punya arti harafiah terasa, terprovokasi, ya, atau terstimulasi, ya. Jadi bisa diterjemahkan tidak terprovokasi, atau tidak mudah marah, atau tidak cepat tersinggung, ya. Kira-kira artinya itu seperti itu. Jadi kasih yang tidak memarah ini berarti tidak mudah tersinggung, tidak mudah terpancing emosinya, tidak mudah marah, yang seperti kita pahami, ya. Tidak terlalu sensitif dengan perasaan-perasaan sendiri, kita harus lambat menjadi marah, dan tidak membiarkan hal-hal kecil membuat kita itu meledak, ya. Itulah kira-kira arti daripada kata ayat ini yang kita bisa pahami, ya. Nah, sesudah poin berikut, ya, di slide 6 itu, marah itu bisa benar, ya, masalah itu bisa benar. Alkitab mengisahkan bagaimana Allah, Yesus, dan orang kudus seperti Paulus itu marah dengan marah yang benar, ya, marah yang benar. Jadi Allah marah atau kesal terhadap orang Israel yang terus menyembah berhala dan menolak dia, ya, menolak dia dan hukum-hukumnya. Itu di ayat 20 dikatakan Allah marah kepada bangsa Israel karena mereka melanggar perjanjian dan perintah Allah. Yesus marah ketika melihat orang berjualan di bait Allah, ya. Matius 21 ayat 12 mengatakan lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di bait Allah. Ia membalikkan meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Jadi orang-orang menggunakan bait Allah untuk keuntungan pribadi, dan Yesus marah. Kemudian di Kisah Para Rasul 17 ayat 18 digambarkan Paulus itu kalau di dalam bahasa Indonesianya memang sangat sedih hatinya, ya, ketika melihat banyak berhala. Tapi di dalam bahasa aslinya itu sama dengan marah itu. Dalam bahasa Inggrisnya ESV itu being provoked, ya, being provoked within him. Jadi marah gitu, saudara, ya, melihat
bangsa-bangsa ini, bangsa Athena ini menyembah begitu banyak berhala, ya, berarti menolak Allah yang benar. Jadi saudara di sini menunjukkan Mara ini bisa salah, bisa benar, ya, bisa salah, bisa benar. Mara bisa baik ketika kita mengalami dengan alasan yang benar, ya, dan mengendalikan, ya, mengendalikan. Bahkan bisa menjadikan motivasi kita untuk bertindak kebaikan, kebenaran, dan menyelesaikan masalah-masalah yang memang perlu diperhatikan, ya. Ketika orang salah maka harus diatasi kadang dengan emosi marah yang kita sebut marah yang benar atau marah yang kudus ini, seperti Allah sendiri, seperti Yesus, bahkan seperti Paulus, ya. Tetapi Alkitab mengatakan kita tidak boleh marah yang berdosa, ya, marah yang berdosa. Jadi dengan kata lain marah ini tidak berdosa, tetapi bisa menjadi dosa, gitu, ya. Di Efesus 4:26 dikatakan apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Ya. Jadi marah bisa terjadi, tetapi janganlah menjadi dosa. Ya. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ya. Jadi saudara, kita ini mengalami amarah, ya, dan amarahnya itu bisa benar, bisa tidak benar. Ya. Tapi kita dipanggil, diingatkan, ya, diajak oleh Alkitab, diperintahkan oleh Alkitab untuk menangani, mengendalikan kemarahan itu sehingga tidak menjadi dosa dan menjadi konstruktif, ya, membangun. Nah, yang bisa membuat kita mengendalikan marah itu dengan tepat adalah kasih, ya, kasih. Karena dengan kasih itu bisa mengarahkan kita menangani kemarahan itu dengan tepat. Nah, poin berikut, saudara, ya, marah bisa benar, tetapi marah juga gampang menjadi dosa, ya, itu di slide 7, ya. Seperti ayat Efesus 4:26 tadi, apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jadi mudah sekali dari marah menjadi dosa, ya. Jadi mudah sekali, ya. Jadi saudara, kalau kemarahan itu dikaitkan dengan diri sendiri, itu seringkali gampang menjadi dosa. Tetapi kalau dikaitkan dengan Allah, ya, orang menghina Allah, memusuhi Allah, ya, atau kebenaran, maka marah itu bisa menjadi marah yang benar. Jadi ketika kasih itu tidak pemarah, maka ini, ya, ayat renungan kita, kasih itu tidak pemarah, maka yang dimaksud dengan pemarah di sini tentu marah yang tidak benar, ya, marah yang berdosa itu. Jadi kasih yang tidak pemarah berarti kasih yang tidak disertai dengan marah yang tidak benar, ya. Yaitu motivasinya adalah motivasi yang egois, ya. Jadi saudara, bagaimana kita tahu kemarahan kita itu tidak benar? Maka Alkitab memberi beberapa petunjuk, ya. Salah satu adalah bahwa kemarahan itu berakar pada ego, ya, kepentingan sendiri atau harga diri, ya, yang tersinggung oleh interaksi dengan orang lain, ya, atau kepentingan diri sendiri yang terganggu, ya, sehingga dia marah. Nah, jadi marah-marah yang berpusat pada ego ini, menurut Yakobus 4 ayat 1-2, ya, itu adalah marah yang tidak benar, ya, ego. Jadi itu, ya. Jadi kita perhatikan aja ketika marah, apakah itu ego atau karena kebenaran, karena Allah, ya. Maka kita bisa mendapatkan indikasi apakah kita marah dengan benar atau dengan salah, ya. Yang kedua adalah buah daripada kemarahan itu. Jadi kan ada ayat Alkitab itu, Lukas 6:43 itu mengatakan tidak ada buah yang baik menghasilkan buah yang busuk. Ya, juga tidak ada buah yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Jadi selalu kalau baik, ya hasilnya baik, gitu. Jadi setelah
marah yang tidak benar tentu hasilnya buruk, itu aja saudara ya, sehingga memisahkan hubungan dengan orang lain, memisahkan hubungan dengan Allah, membuat kita jauh dari Allah, tidak bisa berdoa ya, merasa stres, sakit dan sebagainya, karena alasan egois, bukan karena alasan kebenaran ya, seperti Paulus itu. Jadi bahkan saudara, hari ini kalau kita biarkan bisa menuju kepada kekerasan ya, menuju rusaknya hubungan, membuat persoalan kecil menjadi besar, dan bahkan sampai kita tahu di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam berita-berita, membuat orang betul-betul membunuh orang lain karena amarah yang dia kerjakan ya, yang dia tidak kendalikan. Itu ya, jadi satu itu, kedua buahnya keburukan, ketiga kecepatan saudara ya, kecepatan. Jadi ketika kita itu cepat terprovokasi, itu mengindikasikan kurang penguasaan diri ya. Sementara penguasaan diri adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup orang percaya ya. Jadi kan kasih tidak pemarah, 1 Korintus 13:15c, berarti ya, sifat daripada pemarah yang tidak benar ini cepat terjadinya ya, cepat sekali timbul. Kemudian yang lain lagi ya, berdasarkan Efesus dan sebagainya, itu Efesus 4:31, Matius 5:21-22, maka marah yang tidak benar ini adalah yang tidak terkendali ya, yang kemudian membawa kepada perbuatan-perbuatan dosa lain, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, Kemudian yang ciri-ciri lain yang Alkitab indikasikan adalah bahwa apa yang dialami itu ya, itu kemudian disimpan sebagai kepahitan dan dendam ya, jadi ingin membalas, tidak segera diselesaikan. Itu menunjukkan bahwa kemarahan kita itu kemarahan yang tidak benar, supaya kita tidak terlalu membahas yang benar ya, tapi tadi kita sudah sempat singgung di atas ya. Nah, jadi poin berikut lagi adalah bahwa kasih kita ini adalah kasih yang kita kembangkan, kasih yang Allah kerjakan di dalam diri kita, yang kemudian dibangun di dalam hidup kita oleh Roh Kudus ya, yang kita diperintahkan untuk lakukan adalah kasih yang tidak pemarah ya. Jadi kasih dan pemarah yang tidak benar itu seperti kebalikan ya. Karena apa? Karena kasih itu berkorban ya, sehingga dia mengorbankan ya perasaannya ya, waktunya dan sebagainya ya. Jadi karena itu kita itu ya mengembangkan diri supaya ya, rela berkorban ya, dengan tidak mengutamakan, dengan mengendalikan emosi kita. Jadi kasih yang tidak pemarah itu yang mengabaikan hal-hal yang berkenaan dengan diri sendiri. Tapi kalau berkenaan dengan kebenaran, tadi kita melihat Allah berkepentingan memegang kebenaran ya, memastikan umatnya tetap setia dan sebagainya itu. Jadi itu Allah bisa marah karena kebenaran ya. Tetapi ketika Yesus dihina dan sebagainya itu, dia tidak menunjukkan emosinya ya, tidak menunjukkan emosinya bahwa dia kemudian tersinggung gitu ya. Nah, tapi ketika orang-orang menyalahgunakan bait Allah, nah, di situ kemudian dia marah ya. Jadi kasih yang tidak bermarah ini tidak membiarkan dirinya mudah tersinggung, tidak mudah terprovokasi, tidak cepat bereaksi terhadap kesalahan atau kelemahan orang lain. Nah, itu satu pengertian ya. Kemudian tidak cepat marah, tidak pemarah berarti juga bersikap sabar dan toleran, menahan diri, menanggung
kelemahan dan kekurangan orang-orang yang ada di lingkungan, ya, yang kita mengasihi itu. Ya. Kemudian jika ada yang bersalah, ya, kita cepat mengampuni, ya, tidak menyimpan, tidak mengembangkan kelemahan itu atau kesalahan itu dalam diri kita, ya, menjadi kebencian, tetapi menyelesaikan. Ya. Jadi ayat itu yang Mazmur 103 ayat 8-10 itu mengatakan Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, tidak selalu ia menuntut, tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Itu adalah karakter Allah yang harus kita kembangkan di dalam diri kita, ya, karena Allah sedang mengajarkan dalam diri kita agar kita ini memiliki buah roh. Nah, inilah buah roh itu. Ya. Kemudian ketika terjadi konflik, ya, itu bersikap lemah lembut. Jadi ini kan kita mencoba memahami kasih yang tidak pemarah. Berarti kadang-kadang kita konflik. Nah, ketika konflik kita bersikap lemah lembut. Ya, itu Amsal 15 ayat 1. Ya, jawaban yang lembut meredakan kegeraman. Jadi kita membangun kebiasaan untuk menghindari konflik dengan lemah lembut. Ya. Kemudian ketika terjadi ketidakadilan, kesalahan terhadap diri kita menahan diri, ya, tidak membalas, tetapi berusaha membangun hubungan. Ya. Nah, saudara, tentu ini adalah hal yang tidak mudah sebenarnya kita alami sendiri, ya, dan dalam kenyataannya semakin dekat hubungan dengan seseorang, semakin kita mengenal seseorang, semakin membuat orang yang kita kenal ini mudah membuat kita itu kesal, ya, atau marah. Kalau orang jauh-jauh tidak terlalu dia berkata-kata apa, ya, kita tidak terlalu terasa. Tetapi kalau orang-orang dekat itu mudah sekali, ya. Nah, jadi perjuangan kita adalah seperti itu, ya. Dimulai dari orang-orang yang dekat. Ya, jadi kalau orang yang dekat gampang, yang jauh lebih gampang pasti, ya, karena ternyata dalam kenyataannya ini seperti itu, ya. Itu. Jadi itulah kira-kira apa yang bisa kita turunkan, kita tarik dari apa yang dimaksud dengan kasih yang tidak pemarah. Kemudian poin berikut lagi adalah bagaimana kita bisa mengendalikan marah itu. Jadi saudara, tentu marah yang kita kendalikan di sini adalah yang tidak benar, ya. Kita marah yang benar kita kerjakan, tetapi dalam periode yang pendek. Menurut kita begitu, karena kalau dibiarkan lama-lama akan menjadi gampang sekali terseret menjadi dosa di dalam diri manusia berdosa, ya. Nah, tapi kita tidak bicara ke sana, kita berbicara marah yang tidak benar, ya. Jadi inilah yang harus kita kendalikan, ya. Dan karena tidak benar, maka itu kita harus melihatnya sebagai dosa. Karena itu kita selesaikannya juga dengan cara-cara yang rohani, ya, rohani. Misalnya di situ saya ada 5 poin, saya rasa bisa kita tarik poin-poin lain lagi dari Alkitab, ya. Yang satu adalah memahami dengan benar bagaimana firman Tuhan itu melihat kemarahan, mana yang benar, mana yang tidak benar, ya. Kita jangan membiarkan diri melakukan yang tidak benar, ya. Jadi kita mentaati perintah-perintah tentang mengendalikan kemarahan yang tidak benar itu. Jadi kita, ya, karena ini adalah masalah kerohanian. Kedua, memahami dampaknya terhadap hubungan, ya, baik di keluarga, di pertemanan, ya, yang kita akan bisa lebih mengendalikan, ya. Ketiga, mempraktekkan kasih yang sejati dengan aspek-aspeknya, ya. Jadi kita tadi baca misalnya kasih yang sejati itu sabar, murah hati, ya, tidak meninggikan diri, tidak sombong dan sebagainya itu. Jadi kalau yang lain ini kita kerjakan, maka dengan sendirinya akan membuat kita melakukan mengendalikan, ya, mengatasi
marah yang tidak benar itu. Kemudian yang 4 dengan meneladani Kristus, ya. Jadi Kristus itu penuh kuasa, ya, maha kuasa, ya, maha tahu dan tapi tetap sabar, ya. Tapi dia bisa marah untuk hal yang tidak benar, gitu. Jadi kita sebenarnya harus menjadi seperti Kristus, ya. Jadi ketika tidak benar kita menentang, ya. Menentang itu bisa emosinya emosi marah yang benar itu. Tapi ketika itu masalah diri sendiri, ya, masalah pride sendiri, ya kita kemudian belajar dari Kristus, kita menjadi orang yang sabar. Jadi ketika hal ini terjadi, mari kita gunakan kesempatan untuk menjadi seperti dia, karena memang itulah apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, ya. Nah, ketika kita betul-betul marah dan melakukan yang tidak benar, maka mari menyelesaikan dengan bertobat, dengan minta pengampunan Tuhan, ya, dan Tuhan akan mengampuni, menyucikan, ya, seperti yang dijanjikan di 1 Yohanes 1 ayat 9. Baik, nah saudara, kita hampir selesai, penutup, ya. Jadi saudara, kita sedang merenungkan definisi kasih, ya, kasih yang sesungguhnya itu seperti apa. Yang itu memang ada 15 item yang dituliskan oleh Paulus, ya. Firman Allah tentu memahami kita sebagai manusia, ya. Di dalam interaksi kita dengan sesama, ya, bahkan dengan Tuhan sendiri, kita bisa marah, ya. Kadang ada orang yang marah kepada Tuhan, ya, sudah merasa melakukan banyak hal, Tuhan mengizinkan hal-hal buruk terjadi di dalam hidupnya, ya. Nah, marah ada yang benar dan ada yang tidak benar. Kita sudah pelajari tadi, ya, lihat contoh-contohnya, ya. Sebagai orang percaya, ya, dengan keutamaan, ya, dengan keutamaan kasih agape, ya, yang adalah tanda orang yang lahir baru, yang percaya Tuhan, yang bertobat. Tanda orang percaya, ya, tanda-tanda orang percaya itu adalah memiliki kasih dan dikerjakan oleh Roh Kudus. Galatia, ya, 5:22-23, 22 khususnya, dan bahkan disebutkan sebagai perintah utama untuk mengasihi. Kita tidak membiarkan marah yang salah itu dan berdosa itu menjadi bagian dari karakter kita. Tidak menjadikan itu bagian dari karakter kita. Kita berjuang untuk menentang itu, walaupun kita tahu dosa itu selalu akan terjadi, ya, kita masih berdosa, ya, tetapi kita tidak mau dengan sengaja melakukannya. Karena itu marilah kita membangun kasih agape, kasih yang tidak mengarah tadi, ya, di dalam diri kita oleh kuasa Roh Kudus, ya, karena manusia tidak akan mampu. Kasih sejati ini yang akan menuntun kita mengampuni, ya, melayani, kemudian membangun hubungan yang penuh damai dengan sesama. Dengan kekuatan sendiri kita tidak bisa. Jadi itulah renungan kita hari ini. Nah, jadi saudara, untuk sharing, kalau mungkin ada yang ingin sharing, bisa dengan tema seperti ini, ya, dari kemarahan ke kesabaran, ya, kebalikannya kan kesabaran. Bagaimana pengalaman dan usaha Anda? Ya, kalau ada yang mengatakan, wah, gak kepikir pun tak apa-apa, ya kan? Nah, berarti hari ini kan memang tujuannya untuk belajar, ya. Kemudian bagaimana pengalaman pribadi tentang hal ini, bagaimana proses perubahan yang Anda alami, dan hasil apa yang diraih atau dirasakan, ya. Kemudian bagaimana rencana atau komitmen ke depan. Baik, itu yang saya sampaikan untuk renungan kita hari ini. Saya pikir saya kembalikan, ya, ke Sam, ya. Oke, siap. Nanti saya bagikan, ya, ke grup PD untuk daftar pertanyaannya.
Jadi biar kita bisa sama-sama sharing. Baik. Oke, terima kasih banyak Pak Hari.